Oke, selamat malam Strivians. Ketemu lagi di Striving You episode 5 bersama saya, host Anda, Ditri. Malam ini kita ada tamu yang akan salah satu rising stars road cycling di Indonesia, Aiman Cahyadi. Dan bersama Aiman kita akan banyak ngebahas hal seputar professional road cycling di Indonesia, terutama di era corona. Tapi sebelumnya saya kepingin mention dulu salah satu deal untuk para Strivians di sini yang mungkin kita semua lagi berkutat dengan hal yang sama, yaitu mencari masker yang cocok untuk olahraga di luar. Nah, Strive itu punya deal khusus di mana kalau misalnya kamu beli satu box yang full bar sama satu box yang bite size, itu bisa dapat bonus. Bonusnya adalah masker ini. Nah, masker scuba ini pas banget buat dipakai untuk lari karena dia size-nya tuh gede banget. Tuh, lihat. Dia benar-benar cover hidung sampai dengan dagu, and I really like this mask. Jadi ini adalah masker yang saya pakai kalau misalnya lagi olahraga di luar. Nah, kembali lagi ke tamu kita, Aiman Cahyadi. Aiman ini fenomena yang sungguh luar biasa sih, makanya sampai disebut rising star. Dia di umur 20 tahun sudah menyabet gelar pembalap Indonesia yang terbaik di ajang balap internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Salah satu yang ikonik yaitu Tour de Singkarak. If you know anything about road cycling ya, itu Tour de Singkarak itu brutal. Ada multiple stage gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman paham konturnya Sumatera gitu ya, itu nggak main-main gitu ya tanjakannya. Belum lagi kan kita tinggal di daerah tropis ya, panas banget. Yang paling menarik adalah di tahun 2013 itu sebenarnya Aiman belum tergabung di tim profesional manapun gitu loh. Jadi dia sebelum bergabung dengan Pegasus dia sudah menyabet gelar pembalap yang terbaik gitu kan. Aiman kemudian sejak itu karirnya melesat bergabung dengan tim profesional Pegasus Cycling. Lalu kemudian beberapa tahun yang lalu sempat direkrut oleh tim sepeda balap Malaysia. Dan sekitar setahun atau 2 tahun nanti kita tanya sama Aiman pengalamannya di sana, sempat berlaga di tim sepeda tersebut, lalu kembali ke Indonesia untuk bergabung di tim profesional Indonesia, satu-satunya tim profesional Indonesia yang terdaftar di UCI. Bagi para penggemar cabang olahraga sepeda balap pasti tahu dong, UCI itu badan olahraga profesional sepeda balap yang tertinggi di dunia, dan dengan tim ini terdaftar sebagai tim UCI itu dia bisa ikut berbagai event tergantung dari kategorinya ya, dia tim kategori apa di seluruh dunia gitu ya. Jadi ini prestasi banget bagi Indonesia. Pertama punya perwakilan gitu ya di level UCI, dan juga ada seorang Aiman Cahyadi juga di dalam tim itu yang sejak tahun 2013 menyabet berbagai penghargaan di ajang nasional maupun internasional. Nah, kemarin tahun 2019, Aiman mencetak prestasi yang sungguh luar biasa, yaitu di akhir tahun lagi ya, yaitu menyabet medali emas di ajang time trial di cabang olahraga sepeda balap. So he ended the year on a very high note, medali emas. Apalagi saat itu Aiman tidak diperhitungkan sama sekali, Indonesia tidak diperhitungkan di cabang olahraga sepeda balap. Jadi ending on a high note, kemudian datanglah 2020 gitu. Jadi kita akan ngobrol sama Aiman gimana nih rasanya menghadapi 2020 di mana begitu banyak race yang dibatalkan gitu ya, begitu banyak rencana yang sudah disusun rapi, yang mungkin sekarang dengan tim yang bernama Mula Cycling. Dulunya mungkin teman-teman mengenal tim ini sebagai PGN Cycling, sekarang sudah berganti nama menjadi Mula Cycling. Gimana nih caranya seorang Aiman Cahyadi, dan juga secara umum bagaimana seorang atlet profesional menghadapi situasi yang serba tidak menentu ini gitu. Nah, untuk cari tahu lebih lanjut, mari kita undang Aiman ke IG Live ini. Aku cek dulu apakah Aiman sudah online. Beliau sudah. Ini kesempatan yang luar biasa ya, kita ada Aiman di sini. Nah, Saya seperti biasa mematikan komen. Halo Selamat malam, Mbak, Aiman. malam. Hai, ini gambarnya masih statis nih. Aku masih menunggu gambarnya untuk masuk. Tapi aku udah bisa dengar suaranya. Oh iya 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 iya. Oke. Aku mau jelasin dulu bahwa aku matiin fitur commenting. Ya. Tetapi aku meminta teman-teman Strivians yang hadir di sini
untuk menanyakan pertanyaan untuk Aiman di um, di Q&A, kolom Q&A. Dan bagi 3 penanya yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari Strive. Nanti akan kita pilih bersama ya, Aiman ya. Oke, siap. Oke, ini gambarnya udah mulai kelihatan nih. Oke. Guys, ada di mana nih? Ini di mesnya Mula. Gitu, Mbak. Di base campnya Mula, Ya, di di Jogja. mesnya Mula di Jogja ya. Gitu. Oh iya. Ini lagi statusnya apa nih? Statusnya lagi training camp Nah, atau kita setelah udah hampir 1 bulan ini, udah mulai pengusahaan latihan lagi, udah mulai training camp lagi karena eh, corona ini hampir kita nggak bareng latihan hampir 6 bulan, 5 bulanan nggak latihan di bareng-bareng di training camp. Tapi oh, karena 6 bulan? alasan, ya hampir 6 bulan saat corona kemarin kan dari sebelum Ramadan kan. Nah, jadi pas dikarenakan teman-teman kalau misalnya sebenarnya kemarin tuh sempat ada persiapan buat virtual race untuk Tour Indonesia. Cuman nah ini kita masih menunggu kepastian dari federasi juga dan juga sebenarnya ada balapan nih di Thailand. Cuman dikarenakan ada beberapa eh, yang harus dijalankan protokol pada saat kalau mau lomba ke sana. Jadi aku rasa kita nggak batal ke sana, nggak lomba ke Thailand gitu Mbak. Jadi karena kita harus karantina di sini 2 minggu, di sana 2 minggu, dan waktunya balapannya Iya, cuma 1 minggu, itu udah habis buat karantina doang gitu. iya ini aku kepengen ngajak teman-teman yang dengerin untuk meresapi ini sejenak ya. Jadi bukan Ya, hanya di awal di setengah tahun pertama itu semua rencana berubah ya, berarti ya. ya Semua race semua berubah. batal gitu kan. Kita juga lihat Betul, race yang di luar negeri juga banyak yang ternama gitu ya, banyak yang batal. Lalu betul. kemudian sekarang di saat mulai di start kembali gitu ya, kita lihat Tour de France juga udah mulai ada digelar Ya kan. di Eropa Terus ya. di Eropa gitu ya. Terus kemudian di Thailand juga ada, kita yang malah nggak bisa ikut ya karena Iya kita malah terkendala nggak bisa logistik. ikut. Iya Iya, tadi betul. Aiman cerita harus karantina 2 minggu dulu. Nggak boleh ngapa-ngapain. Itu gimana Nggak boleh ceritanya nggak ngapa-ngapain ya ngapa-ngapain? ya makanya manajemen di Jakarta pun memikirkan itu karena kalau misalnya kita karantina 2 minggu di sini kemudian di sana itu jatuhnya nanti budget buat tim malah besar lagi juga dan aku rasa tim-tim yang lain pun sudah nggak bisa nggak akan berangkat ke Thailand dan teman-temanku Ya. mayoritas lebih memilih mereka sudah mulai training camp. Dan beberapa tim-tim Asia Tour, ada Taiwan Myoji itu mereka memilih buat training camp di Turki. Nah, di sana kan elevasinya Oh, tinggi, kemudian budgetnya tidak terlalu mahal, tetapi kualitas pembalapnya yang pernah aku alamin dulu sama Malaysia, sama-sama training camp di sana itu pembalap-pembalap Italia, kemudian Kazakhstan, bahkan training camp di sana, Rusia, Belarus, hmm. Slovakia itu hampir mayoritas training camp di Turki di sana gitu karena ada fasilitasnya Hmm. dan mereka udah mulai training camp sama seperti halnya Jogja. Jogja memiliki beberapa rute yang banyak opsinya mau datar mau nanjak. Nah, kita pun udah mulai training camp karena kalau misalnya nggak training camp performa anak-anak benar-benar jomplang, nggak kekontrol. Dan Ya, kita jadi meskipun bukan training hanya camp, soal balapnya yang terkendala, bukan. tapi juga pilihan training camp menjadi sangat terbatas karena tim Betul, Indonesia tidak bisa berlatih di Malaysia atau berlatih di Turki yang betul, dulunya aksesnya banyak gitu ya. Tapi sekarang betul, betul. karena kita angka coronanya tidak terkendali, angka COVID-nya itu kita di ban bahkan ya kita Di untuk band di berwisata beberapa negara, betul. 58 negara ya, jadi itu berdampak sekali pada hal-hal yang biasa dilakukan sama tim ini gitu ya, yang menjadi resep Betul. suksesnya tim ini ya. Iya, tapi kita kan punya banyak sponsor nih. Nah, apa yang bisa kita lakukan selama pandemi ini?
ya tetap berlatih, dan juga kita tetap promosiin barang produk-produk sponsor, karena ya Hmm. apalagi yang bisa kita berikan, kan event promosi di setiap event kan nggak bisa ya. Tapi kalau sekarang kan masih ada media sosial ya Mbak ya, jadi kita bisa Iya, saling support kepada Stripe, pada Mula, ataupun Peloton, atau sponsor-sponsor kita yang lainnya, itu melalui media sosial kita masing-masing. Jadi meskipun kita nggak ada balapan, kita sama-sama support gitu aja. Dan alhamdulillah dari Mula hmm, pun teman-teman masih gaji, alhamdulillah masih jalan. Ya kalau kata orang Sunda, yang penting dapurnya ngebul gitu. Tetapi ya, iya, kita tetap makasih banyak dari tim Mula dan juga manajemen. Tetapi ya kita harus ada feedback lagi untuk tim. Kita tetap berlatih, tetap eh, mempromosikan sponsor-sponsor, dan juga kita tetap ada laporan ke manajemen Jakarta. Latihan kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. iya. Gitu. Jadi tetap menjalankan kewajiban pada Tetap para sponsor. menjalankan. Betul. Istilahnya sekarang. Tapi jadi diuntungkan ya, sejak Ya, pandemi ini, olahraga sepeda ini booming banget. Nah, nah, berarti teman-teman di Mula yang adalah atlet sepeda balap yang terbaik di ya. Nusantara, karena kan ini satu-satunya tim yang terdaftar di UCI toh gitu ya. Ada dua sama KFC. Oh, ada dua sama KFC. Ya, Maaf, sama maaf KFC. teman-teman KFC menonton. Kan ketimpaan saya. Jadi teman-teman di Mula dan di tim yang terdaftar di UCI, Iya, ini kan sebenarnya yang terbaik di Indonesia ya. Jadi punya iya, kesempatan buat punya panggung gitu ya. Cycling tuh. tuh luar biasa boomingnya sejak pandemi ini. Kayaknya toko Ya, sepeda tuh satu-satunya toko yang barangnya habis gitu. Kalau toko-toko ya, lain alhamdulillah. Cuman kalau buat di mata atlet, jadi beberapa sponsor itu mereka masih, memang sih menurutku mereka masih lebih memilih kayak artis-artis, kayak apa namanya, ya influencer-influencer yang menurutku memang eh, jadi misalnya artis nih baru sepedaan langsung disponsorin. Tapi kalau buat atlet yang bela negara Indonesia masih 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 ngumpet-ngumpet, kayaknya masih kurang-kurang hmm, jor-joran. Nah, ya iya. tapi di samping Oh, itu ya makanya aku sebagai seorang atlet udah mulai nih Mbak. Jadi bukan hanya artis doang yang bisa menjadi influencer, tetapi kita pun sebagai atlet harus bisa seperti itu, karena kita kalau misalnya udah nggak jadi atlet mau jadi apa lagi, ya minimal jadi hmm, pelatih atau jualan sepeda atau apa ke depannya. Nggak selamanya hmm, jadi atlet kan, makanya aku bilang sama teman-teman, kalian harus sedikit aktif di media sosial. Kalau misalnya konten hmm, kalian atlet sepeda, fokus ke atlet sepeda. Kalau jualan roti, ya jualan roti, jangan dirubah-rubah gitu. Soalnya kan itu buat masa depan hmm, kalian. Orang-orang lain juga kan mau tips buat di media sosial nih. Jadi kalau misalnya hmm. kita pengen follower banyak, banyak yang like, kemudian sponsor banyak yang datang ke kita, itu ya kita fokus sama konten kita sendiri aja, natural aja, nggak usah Iya, bikin nggak usah bikin sensasi atau apa, orang juga lihat nanti sih menurutku. Jadi yang interest sama iya. benar-benar interesting sama sepeda ya kalau kita, kalau yang bukan nggak interest ya serah kalian mau mau seperti apa Jadi dari gitu atlet jadi influencer. Nah, untuk ini ya. ada role model nggak di dunia cycling internasional? Nah kalau Misalnya di role model dunia, gimana branding, self branding atau naruh dirinya di ya, sosmed gitu ya. nah kalau misalnya seperti itu, mungkin salah satu, banyak sih sekarang atlet-atlet yang sudah aktif, kemudian dia mengembangkan jersey atau mengembangkan produk apapun, meskipun untuk contoh ya, Lance Armstrong, meskipun dia Mm-mm. sudah di ban secara 7 kali Ya, Tour de France, tetapi dia move on gitu. Pakai dia buat brand sendiri. Ya, meskipun 7 kali Tour de France dia menggunakan doping, tetapi dia juga pakai usaha. Tapi ya sekarang aku lihat dia
benar-benar mengembangkan apa yang menjadi apa keahliannya itu dikembangkan, dia share ilmunya, kemudian ada juga Brady Wiggins ataupun sekarang Alberto Contador, itu dia benar-benar memanfaatkan ilmu yang dia milikin untuk masa tuanya sekarang. Jadi dia nge-share tips-tips tentang sepeda, terus berlatih, terus menjual produk, mau itu aparel, mau itu sepeda, ya kedepannya mungkin sebagai atlet sepeda lebih ke sana. Ataupun ya kita bisa usaha misalnya coffee shop kayak Mas Dimas, meskipun dia atlet motor, cuman dia senang sepedaan, dia punya pacul kopi kan di Sentul. Nah, itu menjadi salah satu contoh yang apa bisa kita tiru gitu sih, Mbak. Itu jadi plan B-nya seorang Aiman ya, kalau misalnya. Tapi kan Aiman menyebutkan bahwa dimulai itu untungnya terjamin ada kontrak dan kontraknya dihormatin gitu kan, tetap dilaksanakan. Memang teman-teman atlet di tim-tim lain ya atau di cabang olahraga ini ya, itu seberuntung Aiman ya, itu memang jadi tantangannya jadi 2-3 kali lipat ya kalau mau tetap menjadi atlet di masa-masa seperti ini. Makanya perlu ada plan B seperti tadi yang Aiman bilang. Jadi semua teman-teman di Mulai itu sebenarnya hot seat semua, Mbak. Jadi kita harus benar-benar terus terpacu, performance latihan itu benar-benar harus dijaga. Karena kita bisa aja digantikan dengan atlet lain. Itu kembali dengan manajemen dan juga itu kenapa harus seperti itu. Supaya kita terus terpacu, terus latihannya serius terus. Jadi kita perumpamaannya nggak boleh kalah sama yang lain. Kalau nggak posisi kita udah tergeser. Karena teman-teman di Mulai itu benar-benar pelatih itu selektif dan juga manajemen dari tim pun selektif memilih siapa yang berhak ada di tim gitu. Nah, di saat-saat seperti ini ya, tiap hari beritanya mengerikan di TV. Betul. Tiap hari kita ngelihat si ini kena, atau kita di WhatsApp deh, si ini kena corona gitu kan. Terus rumah sakit udah overwhelmed gitu kan. Itu jadi banyak negatif ya, energi negatif tuh. Belum lagi nggak bisa race, teman-teman yang di tim lain, tim Asia lain udah maju race segala macam. Gimana caranya seorang Aiman gitu ya dengan mindset atlet dari usia belia, itu gimana caranya biar tetap termotivasi? Dan teman-teman lain ada tips nggak untuk nge-hack kepala gitu loh supaya tetap bisa fokus? Nah gini, jadi dulu awal-awal saya punya Strava itu sekitar tahun 2007-2006an. Jadi dulu kalau saya dekat rumah tuh di Bandung ada Gunung Puntang tuh, Mbak. Jadi orang tua saya tuh selalu bilang kalau pulang. Kenapa? Kopinya terkenal. Kopinya di situ. Terkenal. Bapak saya jualan kopi di sana. Jadi bapak saya memang pekerja bank dulu. Kemudian kalau ke Gunung Puntang itu, kan saya kalau pulang sekolah atau sebelum sekolah pasti sepeda ke sana. Cuman selalu ditanya kalau beliau pulang kerja tuh, waktu kamu udah bisa berapa menit? Ya udah, saya pada saat itu masih cari-cari aplikasi dan kebetulan nemu Strava tuh tahun 2006. Jadi semua data latihan tuh aku liatin aja. Nih ada di aplikasi kata aku. Jadi Bapak kalau mau kontrol di situ aja. Jadi timeku tuh harus selalu bagus. Kalau enggak, ya udah nggak usah sepedaan. Nggak usah setengah-setengah katanya. Kalau sepedaan mau jadi atlet ya jadi atlet. Kalau enggak ya nggak usah. Tapi kebetulan memang aku itu seneng sepedaan karena dari diriku sendiri, bukan pressure dari orang tua. Oh kamu harus jadi atlet atau dari ada pelatih khusus, enggak. Jadi dulu tuh bapakku cuma clippingin kayak program-program latihan. Aku pun nyari-nyari di Google. Karena dulu kan belum ada Instagram pun tidak seramai sekarang. Cuman ya yang bisa dijadikan motivasi sebagai teman-teman, ya kita bisa beat our personal record. Jadi kita harus bisa memperbaiki personal record kita. Waktu misalnya ke puncak, kita harus punya target sendiri nih. Oh, minggu kemarin aku bisa segini.
setelah latihan strength, endurance, anaerobik, apa segala macam, nanti tes lagi nih, harus bisa berapa. Nah, yang menjadi motivasi aku selama pandemi, ya seperti itu. Jadi, beat our personal record, atau personal record kita dikalahin sama orang lain, aku harus ngalahin dia. Gitu. Jadi, meskipun latihan sendiri, ya kita fokus ke Transparan power, semuanya fokus. dari Strava. Semuanya Iya, dan transparan. Cuman ya, dari Strava dari meskipun tahun 2006. betul. Jadi kalau misalnya masih pengen tahu timeku apa selama di Bandung tuh, kayak ke Lembang, dari Grand Hotel, itu udah dari 2006 2007 aku udah pakai Strava di sana gitu. Jadi kalau saya mau lihat time apa ya, buat jadi motivasi kalian teman-teman, boleh cek segmen-segmen beberapa daerah ini di Indonesia. Itu ada di Strava aku. Jadi kalau mau bisa kalahin aja. Jadi aku kemotivasi lagi. Bisa bisa lebih kenceng. Kita sama-sama apa? Dalam bersepeda ini saling termotivasi. Cuman kadang-kadang kan suka ada yang banyak motor, naik mobil. Nggak usah terlalu dihiraukan. Yang penting personal record kita semakin bagus gitu. Iya. Aku Jadi lagi gitu. mencoba untuk menyelami pikiran seorang Aiman nih, karena kalau dari penjelasannya Aiman, itu berarti memang udah terlahir kompetitor. Maksudnya sampai-sampai dirinya sendiri pun ditantang dan konstan tanpa misalnya ada iming-iming hadiah gitu kan, itu kan Iya, segmen Strava. Itu kan ya, hanya kita lawan diri kita sendiri, yang ngasih betul. piala juga cuma Strava, bukan orang Iya, lain. iya Jadi Strava ini bukan luar orang biasa lain. sih, memang Cuman ya, jiwa persaingannya memang murni gitu. iya jadi dulu tuh ya kalau misalnya aku latihan jauh dari zaman-zaman SMA tuh, misalnya muter kalau dari Bandung tuh ke arah Sadang, Purwakarta, naik Tangkuban Perahu itu zaman kelas 3 SMA, kelas 2 SMA tuh 212 tuh bisa 2 kali seminggu. Nah, itu ya aku cuman motivasiku pokoknya naik Tangkuban Perahu tuh yang misalnya speednya kemarin tuh misalnya paling pelan itu 10. Nah, minggu kedepannya kan belum ada power meter, belum ada apa. Yang penting aku nyalain segmen. Kemudian aku pakai speedometer pun cat eye biasa, belum ada Garmin. Jadi Strava-nya tuh pakai GPS handphone. Nah, aku misalnya kalau misalnya minggu sekarang paling pelan tuh 10. Nah, minggu depan tuh harus bisa 11, bisa 12, 12 terus naik, 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 naik. Dan bagus waktunya. Ya itu yang bikin termotivasi. Nah, dulu kan latihan sendiri tuh tanpa ada training camp apa segala macam. Nah, selama pandemi sekarang ya aku terapin lagi seperti itu, back to basic. Jadi meskipun apa nggak ada race, aku udah tahu. Apalagi sekarang Ya. kan kita kalau yang sudah pakai power meter, kita punya ngerti FTP kita berapa, kemudian karena beberapa pengalaman cara istirahat kita seperti apa, kemudian apa namanya pada saat sekarang nih sudah ada training camp, itu bisa lebih bagus lagi. Kenapa bisa lebih bagus lagi? Karena anak-anak muda yang di tim mula sekarang, aku lihat tuh mereka benar-benar kompetitif juga. Jadi nggak mau kalah, sama nggak mau kalah. Jadi bagus buat saya juga. Ya. Jadi kalau tanpa mereka aku pun nggak bisa sebagus sekarang prestasinya, karena kita saling kompetitif meskipun latihan. Jadi yang hari ini Iya. copot, minggu depan pokoknya harus nempel. Yang dari cuman nempel doang nanti bisa ninggalin. Jadi kita saling support, saling dukung gitu. Karena Itu olahraga sepeda ini, khususnya road cycling ini, memang olahraga tim ya. Jadi harus semuanya saling support. Semuanya harus saling support. Ada anggota tim yang dibiarkan down gitu ya. Tapi ada kasus-kasus kayak gitu ya. Ya, karena kita, ini benar-benar secara mental kan masa-masa yang berat ya bagi kita semua ya. ya kalau secara mental ya benar-benar berat. Cuman ya kita memang
kita jalanin aja dulu. Ya kita tetap punya siklus latihan kan Mbak, yang biasanya apa kita program buat kompetisi. Nah sekarang hanya untuk memaintain performance aja, tidak terlalu push gitu. Jadi benar-benar cuma main performance. Tapi kadang-kadang ya anak-anak disuruh jalan medium, di switch. Tapi ya kadang-kadang anak-anak karena udah lama nggak balapan, disuruh jalannya medium, mereka out gas-gasan ambiar. Cuma ya nggak apa-apa, namanya apa jiwa petarung kan anak-anak. Ya balapan ngegas ya tetap latihan disuruh pelan-pelan. Pengennya pada ngegas ya ngegas semua. Gitu. Iya, benar. Jiwa petarung. Jadi sekarang adanya virtual cycling event yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini bagus ya, karena bisa kembali mengasah dan memupuk jiwa petarung gitu. Ya memang sih kalau lama di kemampuan kita pasti gelisah. Gitu. Rencana banyak yang berubah. Gimana kira-kira outlook untuk 2021? Dari Mula Cycling udah ada rencana-rencana skenario-skenario nggak mungkin untuk 2021 yang sudah dipikirkan? Untuk 2021 ya kita masih tetap fokus sama program latihan yang kita jalanin. Jadi apapun eventnya nanti kita sudah siap. Jadi kita hanya memaintain, kemudian ya sekali-sekali kita balapan internal secara tim aja, hanya balapan-balapan kompetisi-kompetisi di antara anak-anak aja. Kalau misalnya untuk tahun depan, tim pun masih belum ada planning yang terlalu jauh. Kita tetap training camp seperti ini aja dulu. Aku rasa seperti itu, Mbak. Cuman kemarin jaga semangat ya. Jaga semangat. Cuman ya aku salut juga sama teman-teman dari KGB, Mas Roy itu kemarin untuk pembibitan pembalap-pembalap usia dini itu udah mulai sama Strive juga kan, sudah mulai ada balapan-balapan lokalan tuh. Jadi teman-teman junior tuh udah ada kemarin di Boyolali hari Minggu kemarin ya. Salut deh sama Om Roy, udah sama Strive juga. Ya harus sering ada kalau di kita Tarkam kan. Meskipun nggak ada hadiahnya, meskipun cuma hadiahnya produk doang, kita harus sering-sering kayak gitu sih. Karena kan kita benar-benar minim lomba ya Mbak ya. Iya. Gitu. Karena jadi, itu juga bagian dari latihan ya, untuk terus-menerus lomba gitu ya. Dan untungnya sekarang udah ada satu kelompok anak-anak muda, pebalap-pebalap junior yang mungkin dari berbagai komunitas yang udah bisa udah cukup naik ya untuk bisa jadi sparring partner atau saingan di tingkat lokal yang bisa terus mengasah kemampuannya teman-teman di Mula Cycling ya. Iya, biar semangatnya tetap terjaga ya. Aiman, kita sekarang akan dulu nih, ada 3 pertanyaan sudah mengantri untuk Aiman. 3 penanya ini akan mendapatkan giveaway dari Strive. Jadi aku akan tanyakan, tadi pertanyaan pertama yang masuk adalah dari Instagram account Jamba Hanif. Pertanyaannya adalah, ikut tur pertama tur apa dan tim apa? Jadi ini kilas balik nih Aiman ya. Kilas balik. Boleh. Tur besar pertama apa? Tolong cerita sedikit, sama mungkin profil tim yang pertama-tama yang Aiman pertama bergabung dengan tim apa? Yang profesional Pegasus kan ya, kalau nggak salah. Iya. Tapi jadi belum tim juga kan? Iya. Jadi awal-awal itu saya memang berangkat dari amatir di Bandung. Itu ada tim Binong Baru Club. Di sana itu ya saya cuman namanya itu hanya bengkel sepeda kecil, tetapi orangnya sangat care sama prestasi anak muda Bandung tuh pada saat itu. Jadi mau ke Jurnas Tanjakan pun, aku mau balapan kemana selalu dia antar pakai mobil pickup Grand Max tuh, aku masih ingat. Sampai balapan ada lomba custom cycling itu, aku baru naik ke Elite Man, di situ udah juara ke-1 individual time trial, kriterium sama road test-nya tuh udah nyabet itu, karena 1 tahun sebelumnya saya belum naik ke kelas elite, masih junior, tapi dinaikin sama beliau.
Dan aku bisa ngalahin teman-teman dari pada saat itu ada Malaysia, ada elit-elit main beberapa kayak Mas Robin Manulang dan Tonton Susanto pada saat itu. Nah, jadi bersama Binong Baru Club ini dan juga ada salah satu provinsi dari Sumatera itu menyponsori, saya ikut balapan pertama di Tour Ijen. Tour Ijen pun itu pertama kali eventnya pertama kali diadakan. Nah, pada saat itu general classification-nya ya, pada saat itu general classification-nya saya nomor 7 apa nomor 6. Itu udah top 10 Wah, di itu umur pertama kali 18. ya? Itu pertama kali. Nah, dan itu pun aku masih pakai sepeda Pinarello-nya yang KW, velg pun Fulcrum Racing 7 yang biasa. Itu benar-benar biasa, tapi ya modal semangat aja. Modal semangat. Dan juga stage 1 itu udah kabur sama orang Hong Kong 1, kemudian Uzbekistan 1, kemudian Mas Hari Fitrianto. Dan aku finish nomor 4 pada saat itu. Karena ya aku cuma narik doang gitu, Pak, narik. Begitu sprint diambil sama Mas Hari atau diambil sama Hong Kong. Nah, pas mau finish ya aku tarik doang, tarik, dilompatin sama orang 3. Nah, di situ tuh aku lihat tuh Mas Hari udah pakai Indonesian Rider nomor 1. Nah, dari situ aku mulai termotivasi, aku harus bisa seperti mereka gitu. Karena Mas Hari itu salah Hari Fitrianto, dia peraih medali emas SEA Games 2011 di Indonesia di Tangkuban Perahu. Gitu. Nah, pertama kali balapan di Tour Ijen. Pada saat itu saya umur berapa ya? 18 atau 19 waktu itu. Wah, itu udah coret-coretan lulusan SMA belum? Coret-coret baju. Oh, itu apa itu belum. tradisi di Jakarta aku aja? Pada saat teman-temanku coret-coret sama seperti itu, aku lagi lomba di mana ya? Pokoknya lagi lomba deh. Jadi yang lain coret-coret aku nggak ikutan. Iya. Itu jadi bagi ya, pendengar yang nggak terlalu familiar dengan Tour Ijen, mungkin kita bisa gambarin sedikit ya Tour Ijen kenapa ikonik. Karena ada tanjakan-tanjakan yang katanya kayak dinding, bener nggak? Nah, ya betul. Jadi pada saat itu tidak selandai sekarang erek-erek. Jadi dulu belum digerus tanjakannya, masih tinggi banget pertama kali Tour Ijen tuh. Jadi mayoritas hampir 85% peserta itu dorong di sana, Mbak. Karena mereka nggak biasa sama tanjakan gradien seperti itu. Dan juga rasio gear mereka nggak tahu, yang pakai 3925, 3927. Dan setelah semakin kesini, orang-orang pun ada udah mulai paham sama tanjakan Tour Ijen pada saat itu. Iya. Gitu. Kita di istilahnya di dunia persepedaan Indonesia punya istilah begini. Kalau di Eropa kita selalu melihat itu tanjakan tuh jalanannya cantik ya, zigzag gitu ya, rapi gitu. Nah, kalau di Indonesia kita punya istilah jalannya dibuat sama PU, dinas PU, atau dibuat sama Pak Haji. Kalau dibuat sama Pak Haji, itu udah pasti udah begini beton gitu kan, terus digoreng gitu kan. Ya, kalau kata teman-temanku ya, dari luar tuh tanjakan di Indonesia itu terlalu brutal katanya, Mbak, gitu. Iya, gitu. Tour Ijen itu terkenal sampai sekarang pun dikenal karena tanjakannya yang dianggap sadis. Betul. Tapi pada zaman ikut dulu lebih parah lagi tanjakannya, luar biasa. Iya, lebih parah pertama lagi kali pada saat diikuti. Ya, pertama kali diikuti umur 16 tahun. Lalu kemudian gimana? Itu kan belum gabung tim profesional ya, Aiman ya? Belum, aku pakai tim amatir. Tim Binong Baru Club itu dari Bandung. Gitu. Tapi ya makasih banyak Cecep dan juga Asep dan juga Awi, semua teman-teman di Bandung dan juga sponsor-sponsor, Mas Faisal, kemudian Haji Yusuf, Rio Makan, Rio Panjaungan. Ya aku nggak akan lupa sama jasa-jasa mereka, karena ya mau balapan kemana tuh naik pickup, terus pokoknya kemana-mana berangkat pokoknya, karena experience is the best teacher. Iya, apapun apa semangatnya yang penting jalan. Yang penting semangatnya, yang penting jalan. Kita belajar dari pengalaman. Aku pun belajar dari pengalaman. Oh, aku kalau misalnya balapan di sini, aku nggak menang, alasannya kenapa?
ya aku itu harus perbaikin terus aja seperti itu. Terus Iya. belajar dari Oke. pengalaman gitu, Mbak. Jadi pengalaman. Oke, Aiman. Iya, Sekarang aku mau ke pertanyaan kedua ya. Ini ada 2 pertanyaan berikutnya siap. nih, soal nutrisi soalnya. Yang kedua, Iya, Mas Aiman. Tunggu, ini siapa yang pengabdi dari pengabdi kok belakangnya nggak kebaca? Mas pengabdi Aiman, stang. asupan apa minuman? Pengabdi stang. Oh, apa ya? Mas Aiman, asupan apa minuman atau makanan yang paling impact buat naikin tenaga pas long ride cycling? Nah, Pas long ride cycling. gimana nih Nah, jawabannya? Long kebetulan ride. Mm-mm. sebutin merek boleh kan? Ya, kalau buat long Gimana? ride cycling, kalau misalnya buat long ride cycling ya tetap kita yang penting jangan telat apapun brand minumannya atau yang selalu aku bawa ya Strive. Strive ada yang gel kan sekarang. Betul. Ada yang gel dan juga favoritku tuh yang Koko Pandan itu. Ya aku paling kalau misalnya setiap 30 kilo aku selalu makan Strive yang bukan yang kecil, yang besar. Itu setiap 30 kilo pasti Ya, aku Kokopan. reload tenaga pakai itu. Terus ada bawa pisang dan Yang juga untuk kecil. minuman. Ya, Setiap ada 30 yang kilo kecil atau makan yang kecil. yang medium. Oh. Yang medium ya. Karena kita tuh jangan nunggu lapar. Kalau misalnya nunggu lapar, tahu-tahu gula kita udah drop aja. Gitu. Oke. Dan juga Itu minuman tips penting ya. isotonik. Jadi makannya itu harus diatur ya. Ada Iya, interval, harus ada diatur. jarak yang harus Ada diatur. Jangan jaraknya. nunggu lapar. Jangan Dari nunggu segi lapar. misalnya makanannya harus solid atau tadi kan disebut gel, disebut bar. Itu gimana Ya. itu makannya gimana? Nah, kalau misalnya aku minum Strive, kadang-kadang kan masih sedikit keras. Tetap aku harus didorong pakai air. Jadi buat apa namanya? Langsung dicerna oleh tubuh dan juga langsung jadi tenaga. Gitu sih, Mbak. Dan juga isotoniknya jangan lupa. Kalau aku sih biasanya Pocari gitu. Iya, isotonik ya. Iya, Itu juga isotoniknya jangan penting. lupa. Itu sangat penting karena di sana kan ada apa? Kalau enggak cepat kram kita, meskipun kita aja kadang-kadang ya udah minum isotonik masih ada kramnya kalau misalnya kita benar-benar full gas maksimum effort pada saat latihan atau lomba. Iya. Atau yang nggak pernah biasa sepedaan jauh, tiba-tiba jauh, biasanya kram. Nah, gitu. Seperti itu, Mbak. Iya, jadi isotonik mengandung mineral ya yang bisa membantu Ya, memulihkan apa namanya tingkat hydration kita gitu kan dan menghalau kram. Tapi ya kalau badannya nggak biasa ya pasti akan kram juga. Biasanya kalau latihan long ride berapa jaraknya berapa kilometer nih? Ini bagi pendengar yang bukan hobis ini ya, bukan penggemar road cycling gitu ya. Ini biar ada gambaran aja nih latihannya tuh gimana. Ya, jadi buat para penggemar cyclist, memang kalau yang belum biasa itu kita mainnya misalnya yang selalu aku lakukan, kita progresif step by step, gak boleh langsung jauh. Diajakin temennya, ayo langsung misalnya Jakarta Bandung berangkat, padahal nggak pernah gue lebih dari 40 kilo. Jakarta Bandung kan bisa 170-160 kilo tuh. Nah, kita harus sadar diri juga karena pertama kita memang nggak biasa. Yang kedua, itu benar-benar rawan cedera. Terus yang ketiga, nanti kalau misalnya pingsan di jalan, repot juga. Jadi kita harus sadar diri, step by step dulu. Misalnya yang dari cuman Jakarta, Bogor, kemudian Jakarta sampai Gadok, nah nanti Jakarta RA, terus step by step, progresif, sampai kita rasa, wah kita tuh udah terbiasa nih, minimal seminggu tuh udah 3 kali sepedaan, long ride terus, nah baru kita yang jauh banget. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang hobis, bisa melakukan tahap-tahap seperti itu, tetapi kalau buat kita pun yang baru, misalnya habis lockdown nih, kemarin latihannya cuma 2 jam, 3 jam, kita tetap ini masih progresif, belum langsung latihan 250 kilo, atau 200 kilo, enggak. Jadi benar-benar step by step dulu. Ya dari cuma 70 kilo, 80, 100,
150 elevasinya cuman 1000, nanti nambah sampai 2000, sampai 3000, sampai 200 kilo, sampai Jogja Dieng PP itu 3800 elevasi, 9 jaman lebih. Nah, sampai atau yang penting, jadi di setiap latihan itu kita tidak perlu benar-benar, kalau sebagai atlet tidak perlu benar-benar long banget latihannya, tetapi kita juga perlu apa namanya, be smart, not only long ride but smart ride. Oh ya, not only hard but need smart. Ya, jadi nggak perlu kita 14 jam itu 15 jam. Kalau buat atlet aku rasa itu malah ngerusak badannya. Tapi kalau misalnya sekali-sekali nggak apa-apa lah. Itu buat unlock challenge buat kita. Cuman kalau misalnya buat keseharian, terus kita kalau udah punya target event, itu nggak bisa dijalankan seperti itu. Jadi kita harus ngikutin program yang sudah dilakukan. Kayak gini tuh seru banget loh Aiman buat diceritain, karena kita kan ngebaiknya atlet itu gimana gitu ya. Ini bagus buat inspirasi teman-teman yang hobis maupun ya dari hal yang umum aja. We need to know loh, ini para atlet-atlet yang pahlawan-pahlawan olahraga kita ini kayak gimana sih latihannya gitu kan, strukturnya kayak gimana sih kesehariannya. Ini satu lagi contohnya, ada pertanyaan lagi nih, nanyain soal makanan lagi kan. Boleh. Ada pertanyaan ketiga yang kita pilih untuk hari ini. Mohon maaf bagi yang pertanyaannya nggak kepilih. Ini ya, pertanyaannya, pola makan dan jenis makanan apa saja yang efektif untuk meningkatkan stamina ketika bersepeda? Karena tadi yang pas long ride tadi disebut, mungkin sekarang off the saddle ya. Off the saddle, apalagi zamannya sekarang apa tadi, maintenance ya, Aiman ya, lagi pola maintenance. Berarti boleh makan Indomie sama tahu isi nggak nih di masa-masa begini nih? Aku rasa jangan dulu deh. Tetap kita harus menjaga apa yang menjadi bahan bakar pada saat kita latihan. Jadi intinya itu, kan tadi pertanyaannya seperti itu, harus makan apa sih yang bisa menjaga performance pada kita. Jadi kita harus merubah pola makan kita, harus berpikir mulai dari sekarang itu, apa yang kita makan itu menjadi yang membangun daripada tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita mau kuat, tetapi makannya keripik, terus makannya Indomie, nanti bahan bakar yang dijadiin otot kita tuh terbuat dari Indomie. Gimana dong? Menurut Mbak? Aduh, mantap. Jadi kita harus benar-benar proper. Sebenarnya makanan... Gimana? Kemarin kan Lebaran. Awal-awal PSBB. Kan, terus kemudian ada Lebaran Haji. Itu gimana? Itu kan banyak banget itu makanan-makanan menggoda. Ya, sebenarnya, nah itu kembali lagi, boleh nyicipin, cuman jangan terlalu banyak. Sebenarnya segala sesuatu itu boleh, cuman jangan terlalu banyak. Gitu. Kita tuh juga harus mengerti batasan, itu kan tradisi kita sih. Jadi nyicip-nyicip nggak masalah sih. Cuman itu kan biasanya kalau kayak gulai kayak gitu kan, ya nyicipin sedikit gak apa-apa. Cuma kalau terlalu banyak, setiap misalnya Lebaran kedua, ketiga, keempat, kita kan suka mampir-mampir ke rumah tuh, ya makanannya sate aja deh. Kayak gitu. Jadi apapun yang kita makan nanti tuh menjadi nanti kan jadi otot, atau jadi masa otot yang menjadikan tenaga buat kita, ototnya yang digunakan kan. Jadi kalau sesuai pertanyaannya, apa yang harus dimakan? Jadi setelah berlatih itu kita biasanya makan protein, atau bisa pakai susu protein, atau dari awal deh. Jadi kalau misalnya kebiasaan aku, ya kita sharing aja langsung. Kalau misalnya pagi-pagi aku sarapan biasanya langsung itu minum kopi, kemudian sandwich sama telur. Sandwichnya roti 2 lapis atau 4 lapis tergantung rute latihannya seberapa jauh, baru berangkat. Nah, jadi tidak terlalu banyak. Makan siangnya biasanya kita kadang-kadang kalau anak-anak tuh
ada yang sate. Cuman kalau misalnya dipersiapkan sama pada saat aku 2 tahun di Sapura dulu. Jadi dulu aku Ya. tadi pernah tanya kan tadi Mbak udah itu. Jadi aku di Malaysia itu selama 2 tahun di sana mereka tuh punya koki dan makanan itu benar-benar dijaga bahkan CCTV. Jadi kalau misalnya ada yang kelihatan makan Indomie atau Maggi itu ketahuan langsung disuruh up 2.000 ntar dicicil gitu. Nanti kena SP langsung kayak gitu. Nah, kalau buat masalah post training biasanya ayam atau dengan salad. Nah, makan nasi atau pastanya itu malam gitu. Jadi kalau buat berlatih supaya bisa kenceng sebenarnya itu kembali lagi sama keinginan kita, sama meskipun makanannya cuma nasi sama telur doang, tapi kalau kumpulnya sama macan, kumpulnya sama teman-temannya kenceng sepedaannya, ya kayak itu ikut ke bawah juga. Cuman yang jelas kita tetap Iya. harus ada asupan karbo, kemudian sayur, kemudian susu, protein, dan juga di jalan itu harus diperhatikan seperti apa suplemennya. Nah, salah satu yang paling lengkap tuh ada dari Stripe, itu buat asupan selama kita berlatih itu benar-benar lengkap ada di sana. Gitu. Jadi kalau buat Iya. gimana sih caranya biar kenceng? Kalau pengen kenceng nanjak, ya kita harus sering nanjak dan juga punya sparring Iya. partner yang benar-benar kuat yang nanjak. Kalau kita pengen Iya. kenceng di Tapi atas dan memang sprintnya ya betul. Tapi memang harus seperti nutrisi itu. adalah bagian penting ya Iya, dari itu semua, menunjang performance. Pilihan-pilihan nutrisi betul. kita itu juga menjadi penting Nutrisi ya. Kalau dan makan juga Indomie, istirahat. ototnya terbuat dari Indomie, nggak bisa nanjak gitu Indomie kan. gitu. Paling gampang itu aja Indo, semangat buat udah mau makan gorengan nih. Aduh, nanti iya, aduh otot kalau gua saya tuh terbuat dari kelemahannya gorengan. pasti. Gimana dong? Katanya mau Iya, kenceng. Gitu. tuh. Aiman, nih, kita mau menutup sesi IG Live kali ini. Sayang banget waktunya nggak cukup. Kalau ngobrol sama Aiman nih Iya, kayaknya bisa 2-3 sesi. Mudah-mudahan nanti ada sesi lanjutan ya sama Aiman. Kita catch siap. up Nanti lagi. ada sesi Mungkin lanjutan ya. setelah ada betul jelang virtual race-nya atau setelah virtual race-nya kita akan cek lagi dengan Aiman Siap. persiapannya, dan kita juga pengen dengar pengalaman-pengalaman Aiman selanjutnya gimana. Juga mungkin kilas balik, kita belum ngobrol soal medali emas SEA Games itu loh kemarin. Iya, iya. Banget. Ya belum cerita ya. Jadi kemarin alhamdulillah. Jadi kalau secara kemarin di SEA Games itu memang saya tidak ditargetkan sama sekali dari federasi pun yang ditargetkan tuh hanya BMX, downhill dan juga nomor balap sepeda yang lain dan kita ya latihan dalam hati itu buat Indonesia dan juga yang jadi semangat buat saya 2013 itu udah pernah dapat medali emas. Dan saya datang ke kantor Menpora itu untuk mengajukan PNS, tetapi maaf, Mas katanya ini tidak berlaku medali emasnya. Oke, berarti di game Filipina kemarin itu yang menjadi semangat buat aku. Tapi sampai sekarang meskipun belum ada panggilan sama sekali, ya namanya rezeki nggak akan ketukar sih Mbak. Ya yang penting semangat Iya. buat keluarga, kemudian ya tidak apa sebenarnya eh, kita harus berpikir apa yang kita bisa berikan untuk negara ini, bukan apa yang negara berikan untuk kita. Jadi ya tetap aku cuman meskipun memang butuh kerjaan sebagai seorang atlet, masa depannya mau menjadi apa, cuman ya kita darahnya tuh darah merah putih. Jadi pengen banggain orang-orang teman-teman Indonesia, teman-teman aku sekolah, teman-teman seperjuangan, teman-teman Iya. satu tim, pelatih, ya tulus aja sih seperti itu. Jadi kemarin alhamdulillah yang ya kemarin dapat medali kayak gitu. Banyak tulus, Iya, walaupun totalitas, tidak latihan semaksimal diperhitungkan, tapi hanya mungkin, dengan record dan lah ada rezekinya kan
Ya, yang penting buat Indonesia gitu aja sih, Mbak. Ya, wow, Meskipun luar biasa sekali. Pertama, jiwa iya, kompetitornya yang memang bahkan sama dirinya sendiri terus-menerus menantang diri sendiri untuk menjadi lebih baik walaupun gak diiming-imingi hadiah. Yang kedua, aku salut ya, banget sama jiwanya untuk memberi bagi negara ini walaupun tahun 2013 Aiman ngerasa nggak diberi apa-apa walaupun mm-mm, sudah nggak mendapatkan masalah. sesuatu ya ini. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa berjuang untuk memperbaiki sistem ini ya supaya bisa lebih menghargai Amin, amin, para amin, amin. pahlawan Ya, yang dan penting teman, betul-betul juga bukan meningkatkan derajat kita sebagai bangsa juga gitu ya, ya kalau kita bisa take care gitu betul, ya mengurus betul. para pahlawan olahraga ini Iya, gitu ya Aiman. karena Semoga yang bisa, semangat Aiman bisa semoga ya, semangat karena Aiman yang bisa bisa. terus berkobar. Amin, amin. Ya mudah-mudahan banyak yang terinspirasi. Anak-anak muda jangan pantang menyerah dan juga harus semangat terus. Jadi bukan kita harus mulai bahwa olahraga ini keren loh. Kita bisa menjadi atlet, membanggakan Indonesia, mengibarkan merah putih di negara orang lain itu keren banget. Kalian tuh harus bisa seperti itu. Mudah-mudahan Iya siap. Mudah-mudahan cita-cita Aiman semua ini bisa tercapai ya. Kita harus pamit dulu Aiman, waktunya sudah mau habis karena Instagram hanya memberikan kita siap. 1 jam untuk IG Live, gitu ya. Terima kasih banyak atas Ya, waktunya malam ini. Aku tahu ini di tengah-tengah sama-sama. Terima kesibukan training kasih. dan sebagainya. Thank you banget udah meluangkan waktu untuk sharing. Mohon maaf apabila ada Sama-sama. salah ucap. Bagi para Scribians di luar sana, jangan segan-segan untuk mengontak Aiman langsung ya. Ada Instagramnya segala Ya, macam. Silakan boleh. follow. Juga para followernya Boleh. Aiman. Jangan segan-segan untuk Strive. Ya, di sini Betul. kita adalah brand yang brand nutrisi yang berbasiskan bahan-bahan alami dari Indonesia, gitu ya, brand asli Indonesia. Dan juga kita benar-benar support teman-teman atlet kita yang sedang berjuang di luar sana, seperti Aiman. Gitu. Ya, Mungkin makasih sekian banyak, dari Stray. aku. Terima kasih sekali Mm-mm. lagi. Ya, makasih banyak, Sama-sama. Terima Mbak. kasih juga. Sama-sama. Dan bagi semuanya, khususnya bagi Aiman, stay healthy ya. Stay healthy, Ya, sama-sama. stay Sama-sama, safe, Mbak. dan good luck. Good luck. Sama-sama. Terima Gitu. kasih. Oke, selamat malam semuanya.